Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh Jika bertemu dia, apa yang ingin Anda tanyakan? Apakah tentang lika-liku karirnya di bidang entertainment atau tentang julukannya sebagai Babang Tampan yang menyita perhatian? Atau tentang kiprahnya sebagai salah satu kader partai di daerah? Temukan jawabannya hanya di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Untuk tamu kita pada malam hari ini, kita sambut saja Andika Mahesa Setiawan atau yang dikenal dengan Babang Tampan. Halo Mas Andika, selamat datang di Q&A. Dan kami juga sudah memiliki 10 panelis. Positif ya. Tapi kenapa itu tadi yang seperti Bang Andika bilang bahwa itu klopnya kan. Ya. Saya cuma ingin direkonstruksi sedikit bagaimana ketika apakah pemerintahan Indonesia saat ini sukses dalam menata ekonomi Indonesia? Apa sih yang menurut Kak Angel tuh ada kemiripannya dengan Kak Vicky dan seberapa persen sebenarnya Andika merasa dirinya tampan? Mau tahu dong dan bisa juga dikatakan kepada pemirsa yang di rumah pengalaman yang paling berharga. Kalau saya melihat Mas Vicky ini sebenarnya semacam apa ya? Sebagai kader partai kan? Ya. Apakah menikmati sebagai kader partai, apakah sebagai seniman yang selama ini keberhasilannya? Gitu. Nah menurut aku apakah Vicky setuju sekarang nggak ada tokoh politik. Siapa yang mau melindungi tarian itu kalau bukan orang Lampung sendiri? Sebetulnya nggak jadi buruk juga pandangan kita. Terima kasih teman-teman sudah hadir bersama kami di sini. Kita buka ini dengan ada kata data terkait dengan Mas Andika begitu di sini. Nah, dari 56 media sepanjang tahun 2017 hingga tahun ini, pemberitaan tentang Mahesa Andika Setiawan mencapai 439 artikel. Top topik pemberitaannya, pertama, perceraiannya dengan Caca, kasus KDRT, pacar pramugari, julukan Babang Tampan, dan juga bergabungnya Andika dengan Partai Demokrat. Sebenarnya yang juga ramai ini soal Babang Tampan ini. Sebenarnya awalnya tuh dari mana? Awalnya sebenarnya dari mana sih Mas Andika julukan ini? Awalnya ya tahu ya, karena itu kan sebutan masyarakat. Jadi aku sebodoh-bodoh aja tadi awalnya. Kesel-kesel ngedumel nggak kesampean, tiba-tiba di undang-undang sering bukan panggil Andika dengan nama biasanya panggilnya Andika Kangen gitu kan. Ini lebih dipanggilnya Babang Tampan itu. Oke, justru makin banyak dapat job setelah ada Babang Tampan ini. Iya, jadi begitu. Bisa nge-host juga, punya pekerjaan baru gitu ya, alhamdulillah lah gitu. Jadi di balik musibat Tuhan sudah nyiapin anugerahnya gitu. Oke, justru jadi makin banyak ininya rezekinya. Melisa silakan. Oke, halo Babang Tampan. Halo Mbak Melisa. Saya tuh ngefans banget loh sama Babang Tampan. Terima kasih, sama saya juga dari kecil malah ngefansnya sama Mbak. Iya, jadi nanti harus selfie ya. Insyaallah. Oke, tertarik dengan tadi julukan Babang Tampan ya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang positif ya. Tapi kenapa itu tadi yang seperti Bang Andika bilang bahwa itu mengesalkan. Padahal itu kan sesuatu yang positif. Dan saya dengar-dengar juga katanya sampai nuntut ke pengadilan ya. Iya. Akun yang pertama kali mengeluarkan kata itu Bang Andika tuntut ke pengadilan. Kenapa tuh? Itu kan sesuatu yang positif. Jadi awalnya belum pantas ya. Satu belum pantas, kedua juga saya belum ngerasa diri saya tuh survive ataupun perfect. Jadi saya kan lahir dari bayi umur 2 bulan nggak ada orang tua. Jadi terlahir susah itu menurut saya biasa. Jadi tiba-tiba diagungkan orang disebut-sebut kayak gini lebih kayak mana ya? Ini apa sih gitu berita. Kadang fotonya memenya di edit-edit ini apa sih gitu loh. Lama-lama kan kesel juga gitu kan. Ini apa gitu loh, ngejek apa kayak mana gitu. Tapi karena kan tampan tuh bukan harus dari fisik ya Bang ya. Tapi juga bisa jadi dari personality, dari kepribadian. Mungkin dianggapnya charming gitu. Oh mungkin saya tampan di negara kera mungkin. Mungkin saya paling tampan gitu. Jodoh kayak jodoh ya. Kalau dari cara ngobrolnya kayak jodoh nih. Udah 4 kali loh nih. Kalau 4 kali nikah. Antara dua. Ini berdua atau Andika, Andini. Ya cocok juga. Silakan penanya berikutnya Mas MK. Boleh. Kalau nggak salah Babang Tampan tuh keluar dari salah satu akun ya. Kembali ke soal tampan sebenarnya. Seberapa persen sebenarnya Andika merasa dirinya tampan?
Kalau dari presentasi ya gitu. Kalau aku flashback omongan aku tadi sama Mbak Melisa, saya nggak pernah ngerasa tampan Om. Saya sadar diri, saya dari keluarga sederhana sama seperti orang pada layaknya. Jadi kalau tampan saya terlahir susah gitu. Orang kan ada yang lahir tiba-tiba udah ada kipas angin, udah ada AC. Kalau saya lahir dikipasin malah, pakai buku, pakai kipasan sate gitu. Jadi saya belum pantas untuk ngerasa tampan gitu. Sebutan itu mungkin muncul juga karena ini mungkin Andika kan punya rekor lumayan fantastis setelah urusan perempuan gitu ya. 4 kali kalau nggak salah ya udah ya? Iya. Ya, dan selalu biasanya beritanya selalu soal perempuan gitu. Saya juga kadang-kadang merasa iri loh. Wah, Andika sudah 4 kali, saya belum diberitakan sekalipun menikah gitu loh. Apalagi misalnya macarin siapa gitu. Dan kebayangkan pacarmu kan dalam tanda kutip rata-rata lama-lama nanyanya pakai otot. Resepnya apa sebenarnya? Resepnya sebenarnya apa? Menaklukkan beberapa perempuan pertanyaannya itu. agak berat juga ngejawabnya, tapi harus dijawab ya. Jawab biar dong. seru. Jadi begini, ketika saya dikasih kehidupan yang agak mewah, menurut saya itu saya terima kasih sama Tuhan dulu ya. Bahkan saya dikasih rezeki berlebihan yang dulunya tadi saya makan susah, dikasih makannya berlebihan, dikasih uang berlebihan, di ATM tabur-taburan gitu. Jadi ketika saya kenal sama seseorang wanita, saya akan bertanya, kamu suka sama saya dari apanya? Saya perasaan saya biasa-biasa aja. Dia menjawab, oh kamu bla bla bintang segala macem gitu kan. Jadi begitu dia ngomong kayak gitu, diajakin saya ngapel ke rumahnya. Saya akan ke rumahnya, bertamu ke rumahnya. Ibunya menuntut saya untuk menikah. Saya bilang saya nggak bisa menikah. Saya ada tuntutan kontrak, saya belum boleh menikah. Jadi kalau mau saya kenalin saya dulu bobot dan bibitnya, jangan langsung prak nikah. Kalau itu saya nggak sanggup. Iya ini bakalan jadi jinah gini-gini. Oh kalau cuma sebatas itu gimana kalau kita nikah siri aja? Karena saya ngerasa belum siap. Makanya kenapa ada 1, ada 2, ada 3, saya ngerasa belum siap. Kalau saya siap, mana ada sih orang yang mau menikah nggak mau diresmiin, maupun pakai undangan ya. Kayak orang-orang, kayak tetangga saya, maupun teman SD saya pun ngundang saya pakai undangan gitu. Tapi saya nggak pernah itu. Saya pengen, tapi mungkin nanti suatu saat pasti saya tunjukin yang benar-benar pilihan saya. Kalau saya kan public figure, kebanyakan orang ngedeket tuh ada tanda petik juga, bohong lah. Kalau orang yang deket sama saya tuh ngelihat dari tampang saya ngerasa, saya berkaca aja kacanya pecah gitu. Gitu kayak saya. Mas gitu. mau tanya silakan. Ya silakan. Kang Dika kan, Mas Dika ngomong tuh ya Allah kayak mata tuh nggak bisa berpaling dari dia. Saya kalau cari cowok juga nggak lihat dari ketampanan juga sih Mas. Gini tadi Kak Andika kan bicara kalau dari lahir tuh udah biasa-biasa aja gitu, bisa dibilang menengah ke bawah gitu. Kalau misalnya orang lain lahir udah ada kipas, udah ada AC, kalau Kak Dika udah dikipasin gitu pakai kipas sate ya itu. Saya mau tanya di situ waktu itu ada tukang satenya apa enggak? Jadi pertanyaannya. Jadi Mas Andika benar dulu sempat jadi tukang cendol? Ya, saya nggak pernah malu. Saya daripada mencuri, saya pernah dagang cendol. Sempat juga katanya jadi kenet angkutan umum? Iya, saya ngangkot, kenek. Dari kenek itu saya belajar bisa bawa mobil gitu. Jadi kuli bangunan juga? Kuli bangunan, ya. Oke, pernah nggak ketemu kayak mantan customernya gitu waktu jualan cendol, waktu jadi kuli bangunan, terus ngeliat Mas Andika sekarang seperti ini? Sampai sekarang saya kalau pulang kampung, boleh tanya teman-teman saya di kampung, sampai sekarang saya pulang ke Lampung walaupun jarang, maupun 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, kadang bisa setiap hari, kadang seminggu sekali. Saya pulang pasti saya ngangkot. Sampai sekarang saya bawa angkot, punya teman saya yang dulu kenek bareng, pasti yang dulu ngenek sudah bisa nyupir. Saya pasti bawa mobil dia, muter setengah hari, saya turun. Agak sore mau maghrib saya nongkrong di tempat es cendol yang saya jual untuk rekaman, bawa saya sampai sini gitu. Dika, sebetulnya saya nggak peduli dengan bulian orang-orang. Insya Allah. Yang jelas Andika sekarang sudah dikenal orang banyak, ini berarti orang hebat. Gitu. Artinya bagaimana sih membentuk citra diri sebagai Andika seperti ini? Karena saya dari tadi mencoba cari perhatian kepada putri Indonesia, nggak dilihat. Andika ini lihatin dulu dari tadi itu. Coba gimana sih bangun citra diri? Aku bingung juga kalau jawab yang hal-hal yang kayak gitu, kadang gimana ya, bingung juga. Perasaan aku nggak pernah wah gitu, tapi biasa-biasa aja. Mungkin orang yang berlebihan yang menganggap wah. Kalau aku itu lebih senengnya gini, Kang,
Udah sih gue sederhana aja, udah sih gue nyanyi, udah sih gue kerja, jangan diganggu, udah sih gue nggak minta makan sama kalian kok gitu loh. Kok kalian ngusikin gue, kadang ada rasa lelah juga Kang gitu loh. Jujur saya kadang ada rasa lelah dengan gosip-gosip saya yang kadang yang KDRT tadi diceritain. Saya bukan orang gila gitu, saya bukan orang bodoh, saya bukan orang tolol. Setolol-tololnya manusia nggak mungkin mungkul perempuan gitu. Jelas itu ada masalah gitu. Saya kan nggak mungkin menceritakan karena saya lahir dari wanita. Jadi nggak mungkin saya jelaskan kenapa saya refleks menampar. Pasti ada sebabnya, nggak mungkin saya ini orang diam saya pukul tuh. Saya bukan orang bodoh. Jadi kalau saya membangun citra saya rasa nggak ada Kang. Saya lebih ke mengalir aja Kang gitu. Tapi pernah mukul perempuan pernah? Saya mungkin orang yang sayangnya terlalu besar kepada pasangan ya. Pekerjaan saya kan di luar, jarang pulang. Ketika saya keluar kota, tiba-tiba saya pengen ngasih surprise, saya pulang diam-diam, tiba-tiba istri saya tidur sudah 2 hari di hotel tidak pulang, tiba-tiba jalan sama cowok, wajar lah saya punya pemikiran negatif gitulah gitu. Itu tadi Andika. Ya, gimana? Merasa diperlakukan tidak adil oleh media? Media itu anak mana? Media. Kirain artis juga media. Media kadang-kadang keburukan seseorang aja yang dibuka gitu loh. Tolong dong dilihat, apakah saya ini emang benar-benar nggak berguna gitu di dunia entertain. Kalau emang nggak berguna saya akan mundur gitu. Karena hidup susah bagi saya biasa aja. Saya mau media semua seimbang gitu loh beritanya. Jangan mojokin orang ketika orang itu jatuh baru dipojokin. Jadi saya berarti merasa dijudge lah oleh media begitu. Dipersembahkan oleh